Halo, selamat pagi sahabat screening saham. Selamat beraktivitas hari ini ya. Hari ini kita mencoba ya menjelaskan trading versus investing ya. Yang berikutnya saham mahal menurut investing belum tentu mahal menurut trading ya. Kita pelajari ilmunya ya. Beberapa indikator yang bisa Bapak Ibu gunakan ya dalam aplikasi TradingView ya. Langsung saja ini kita buka. Ada chart, ini salah satu chart ya di saham BBRI ya. Kenapa BBRI lagi? Ya, ini saham setengah juta umat ya. Jadi para investor juga harus tahu. Pasti setiap investor beberapa persennya pasti ya menurut saya pasti ada saham BBRI yang menjadi investasinya ya atau jangka panjangnya ya. Oke, langsung saja ke indikator yang pertama ya. Apakah ini murah ya? Sebentar, saya jelaskan dulu ya. Apakah ini murah menurut trading atau mahal menurut investing? Seperti itu ya. Ya, Bapak Ibu ya, kalau punya harga di 5.500, ini kan puncak ini ya. Banyak yang beli kemarin. Setelah itu kok jadi mahal? Karena ada pembanding di harga murahnya. Bagi orang investing gimana? Investing hanya melihat ya jangka panjangnya seperti apa. Bisnis ini selalu bertumbuh, menghasilkan EPS berapa tahun, balik modalnya. Kalau nggak salah di BBRI ya EPS-nya 10 tahun lah ya, 10 tahun dengan penghasilan itu kurang lebih 400 perak ya, 400 rupiah ya. Kalau di harga 5.500 ya 13 tahunan lah ya. Ini coba Bapak Ibu cek aja ya. Kemudian dividennya berapa? Misal 300 perak ya, 300 di harga 5.500. Oh, dapat 6%. Murah. Itu bagi investing. Enggak masalah dia ya. Harga dibawa turun, nambah muatan. Dollar cost averaging ya. Cicil beli. Itu konsep kalau investing. Trading nggak bisa. Trading 5.500 mahal. Kapan itu mahal? Ada batasan resiko. Resiko mahal. Oh, udah kemahalan saham ini. Ayo kurangi posisi. Murah, angkut. Ya, seperti itu. Oke ya, yang kita gunakan ya dalam indikator AI untuk trading, Bapak Ibu bisa ambil di indikator ya. Yang pertama ya, yang pertama ini saya sudah siapkan, namun tidak bisa ditampilkan dalam satu layar ya, karena dibatasi kecuali TradingView berlangganan ya. Yang pertama ini cara kerja. Yang pertama ini dulu ya, breakout probability. Breakout probability ini menjelaskan ya, misal ini saham BBRI, peluang ya, probability, peluang. Peluang saham ini akan menembus 5050 di PBRI itu sebanyak 74%. Jadi, kalau Bapak Ibu punya barang atau belum dapat barang, ambil di harga 4930 ya, seperti itu, maka peluangnya 74%. Seperti itu. Peluang untuk dia turun 33% di harga 4760. Nah, paham ya maksud saya? Ini berpeluang, berpeluang 74%. Bagaimana keakuratan peluang ini? Nih ya, di sini ada dijelaskan. Menangnya dari beberapa kali ya, 3571, lossnya 1480, 1480. Probability-nya ikuti AI ini apa namanya? Breakout probability.
itu 70% ya. Maka peluang naiknya ini secara trading 74% ya akan tercapai, itu sebanyak 70% rata-ratanya ya. Kalau turun bagaimana strateginya? Peluang turun lebih besar, strateginya ya jualan dulu. Itu kalau trading. Contoh, ada nggak saham yang turun ya? Coba kita lihat nggak ya satu-satu ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh Aces. Aces berpeluang turun ya. Berpeluang turun. 855. Jadi Bapak Ibu yang belum punya saham Aces akan turun. Ini dari segi probability. Jadi sebelum trading harus disiapkan strateginya. Oh, ini berpeluang turun. Ya, ya jangan jangan ambil satu. Cari yang peluang-peluang saham itu misal 10 ya. 10 saham yang berpeluang dia akan naik. Dari 10 itu kan dia punya target 71. Artinya apa? Tiga akan gagal. Artinya Bapak Ibu punya 7 yang ngegas ya. 7 akan ikuti peluang ini. Itu simpelnya. Namun ya, ini kan baru satu indikator ya Bapak Ibu, hanya satu indikator. Kita perlu indikator yang lain ya. Coba saya kombinasikan indikator yang lain ya. Probability kita tambah dengan auto Fibonacci retracement ya. Ini untuk mengukur, ini adalah batasan-batasan Fibonacci. Kalau dia turun, kemana arahnya? Kemana batasnya? Seperti itu. Oke, di edges ya. Di edges peluangnya turun. Turunnya kemana? Dia akan turun di zona 855. Batas turun berdasarkan Fibonacci, zona eh, 38 ya, atau 38% ya, ini 0,38. Nah, saya nanti ada pengaturannya sebenarnya. Kita langsung aja gunakan pengaturan AI yang sudah jadi ya, seperti itu. Jadi pengaturan AI ini sama juga artinya di batas 38% ya, 38%. Belum zona emas. Boleh saya masuk dulu ke pengaturan supaya dapat zona emasnya. Kita dalam bentuk taruh di kanan aja ya, ditaruh di kanan. Zona emas kita centang ya. Zona emas centang, kemudian dalam posisi pembalikan arah. Ya, jadi harus gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian label position value. Nah, ini dalam bentuk persen. Oke. Dapat ya. Jadi gini, Bapak Ibu ya. Wah, ini ketemu pula. Kita kirikan saja ya. Di kiri ya. Oke. Dalam bentuk persen. Jadi, sekali lagi penjelasannya, Axis berpeluang turun. Turun dari harga 855. Itu sebanyak 70%. Walaupun kemarin sempat diangkat naik ya. Ini peluang, probability. Kemungkinannya 71% itu benar ya. Kemudian sampai batas mana? Nah, batasnya dia turun ini di zona emasnya. Zona emas Fibonacci itu 61 sampai 65%. Ini biasanya mantul ya di zona 65. Jadi kalau dia mantul, maka targetnya memang ini ya. Targetnya adalah 885. Namun ya, karena hari ini berpeluang saham ini turun, ya Bapak Ibu boleh antri. Boleh antri di sini 855. Di ring belinya ya 65 sampai 61% ini ya.
Ini kalau mau beli buy on retracement. Ya kalau gagal, kalau turun, ya cepat-cepat ini dibuang dulu ya barang ini di 845 menjadi pembatasan risiko kita. Karena apa? Secara retracement dia akan berpeluang turun di zona ini. Kecuali ya, ini masalah teori peluang ya. Sekali lagi disclaimer, setiap keputusan investasi pasti mengandung risiko karena peluangnya tidak 100% tepat. Masih ada ya, masih ada 30%-nya. Ini peluangnya hanya 70% saja. Dia akan turun hari ini. Seperti itu. Pembatasannya yang kita perlu. Pembatasan yang mau kita ambil di angka 855. Setelah itu 855 dapat, kita akan melihat peluang berikutnya. Lihat lagi besoknya menggunakan breakout probability. Coba kita lihat di BBRI, coba ya. Itu Aces dalam posisi peluang turun, BBRI peluang naik. Ya, seperti itu. Nah, BBRI berdasarkan Fibonacci, ya, pembatasan risikonya di 4920 ya. Ini menjadi pantulan Fibonacci di 38%-nya ya. Retracement-nya sorry berapa persen ini? 61. Dia udah lewat ya, udah lewat zona emas ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah pembatasan. Kalau breakout ya, breakout ini kan masih ada peluang 33%. Jadi secara Fibonacci kalau dia breakdown ya, sorry, breakdown dari 4220, maka arahnya kemana? Arahnya balik lagi ke rank beli. Ya, ring beli awal ini 47 berapa ini? Pembatasannya 4760 karena mantul di 4760 seperti yang Fibonacci gambarkan kemarin ya, sempat turun di area ini antara ini dan ini karena masih di bawah, maka peluang mantulnya di zona 4760 benar tercapai habis itu mantul. Nah, dan sekarang saham BBRI sebenarnya belum mampu breakout di Fibonacci 5050. Maka untuk itu masih sideways di antara 4920 dan 5025-nya. Ya, seperti itu. Tapi berdasarkan indikator yang lain, peluangnya lebih 74% dia akan breakout. Seperti itu. Jadi kita menganalisisnya santai seperti itu. Ini sekali lagi harus disatukan ya. Kalau Bapak Ibu yang berlangganan dengan TradingView mungkin masih bisa masuk ini. Masih bisa masuk pembatasan-pembatasan resikonya. Oke, itu baru dua. Kita hapus satu ya. Oke, kita fokusnya misal ini sebagai contoh ya BBRI dan ACES ya. Berikutnya mana yang mau kita buang ya? Mana mau kita buang? Fibonacci ingat dicatat ya. Fibonacci-nya udah dicatat. Kita buang dulu Fibonacci, kita panggil yang lain. Fibonacci udah breakout masih kita pertahan. Kita ke red average. Coba kita lihat berdasarkan indikator red average. Nah, red average itu sebenarnya apa? Red average itu adalah posisi antara daya jual, tekanan jual, dan daya beli itu berlawanan. Jadi indikator AI-nya ini, indikator sinyalnya. Jika arahnya bawah, ya, jika arahnya bawah, contoh di BBRI, ini artinya ada tekanan jual yang cukup tinggi, seperti itu. Ini yang mau kita cari ini adalah batas ya. Kita coba cek. Dia udah ada pantulan ini. Karena apa? Kemarin memang cukup melawan ya, cukup melawan. Jadi daya belinya cukup melawan dibanding daya jual. Jadi kalau ini arahnya atas, artinya apa?
psikologi optimis dari investor, dari trading menganggap BBRI ini akan naik seperti itu sih. Jadi pesimisnya hilang. Ini zona-zona pesimis. Jadi disarankan ya jangan masuk di zona zona pesimis. Kalau di sini sudah ada pantulan, boleh, boleh ya, udah mantul. Jadi daya beli investor atau trading ini meningkat, mengalahkan tekanan jual. Gitu aja simpel ya. Dan yang mempengaruhinya, kalau korelasinya bagaimana? Korelasinya, contoh di sini ya, daya belinya turun. Nah, artinya apa? Ini mereka sudah melakukan distribusi. Yang punya keuntungan itu sudah melakukan distribusi. Kemudian diangkat lagi untuk habiskan barang. Sisa-sisa barang dari bandar. Kemudian sisa barang ini dijual keseluruhan. Akhirnya daya belinya merosot. Sekarang karena sudah agak bawah, dia ambil lagi. Inilah permainan big money ya. Big money itu bisa institusi, bisa orang yang uangnya banyak. Jadi uangnya banyak itu enak mengatur harga. Kita trading ini hanya mengikuti aja menjadi penumpang. Jadi sadar diri kalau jadi penumpang itu jangan dilawan. Gitu aja. Kalau bandar jualan ikut. Kalau di sini ya, Bapak Ibu tahu harganya eh, ada. Bapak Ibu tahu di sini daya belinya sudah menurun, walaupun harga masih dijaga, daya beli turun. Ya jangan masuk dulu. Karena apa? Ini daya beli yang turun, jangan masuk dulu. Ini mulai ada peningkatan, terjebak kita. Ternyata ini adalah markup untuk menghabiskan barang. Sisa barang dijual seluruhnya, akhirnya saham turun, big money-nya ambil kembali. Ini mulai ambil kembali. Makanya kita jangan lawan, kita ikuti sebagai penumpang. Itu strateginya. Didukung juga karena big money-nya mulai ambil barang, didukung juga dengan breakout probability bahwa menyatakan ini akan arah atas 74%. Besok belum tentu ya. Kita kita lihat tradingnya berdasarkan harian arahnya ya. Seperti itu. Ini tetap ditunggu. Kemudian, karena kita ambil dua contoh saham, kita ke Aces lagi ya. Ke Aces, gimana Aces? Big money-nya. Big money-nya jangan dilawan. Big money-nya arah bawah. Ini. Jadi kalau kita beli, harus jualannya kencang. Nih, ya dari sini dia udah distribusi. Walaupun sahamnya nggak turun-turun amat, tapi belum selesai. Daya beli dengan daya jual ini belum sekuat belum sekuat kemampuan kita menahan. Yang jelas, big money distribusi di sini nampak, walaupun harga saham masih dijaga. Nanti untuk sisa barang diangkat dulu, diangkat baru sisa barang dijual habis sampai turun, baru big money-nya pungut lagi. Jadi kita ini jangan melawan lah, melawan big money ya. Kita ini penumpang seperti itu. Ini saya buat podcast karena hari ini nggak ada jam ngajar ya. Jadi tadi malam juga agak sibuk, jadi saya buat pagi ya. Bertepatan dengan bentar lagi bursa ini buka, cuma di TradingView ini yang gratisan ya, yang gratisan akan telat 10 menit ya. Jadi belum dapat dibuka eh, secara live-nya ya, secara live-nya 10 menit kemudian baru bisa dibuka seperti itu. Oke, ECS arahnya bawah ya. Nanti 10 menit kemudian baru bisa dibuka. Lanjut.
Ini baru dua indikator. Bagaimana? Oh, ini yang udah dibahas ya. Masalah peluang hari ini ya. Peluang hari ini, HS peluangnya bawah ya, 70%. Dan juga berdasarkan indikator red average bahwa big money distribusi ya. Jadi jangan dilawan. Paham ya maksud saya? Jangan dilawan karena arahnya belum ada pembalikan arah seperti itu. Oke, ini red average kita hapus atau red average kita pertahankan. Kita coba sinyal sinyal scalping ya. Ini sinyal scalping dulu. Ini untuk trading ini penting ya. Indikator yang scalping kita ambil scalping ya. Scalping ini penggunanya lumayan banyak juga ya. 15.000 orang ya. Ini pengguna 15.000 orang. Jadi breakout 13.000 orang yang menggunakan. Di scalping ini 15.000 orang trader yang menggunakan. Kita masukkan. Nah, di sini banyak indikator, nanti ada pengaturannya ya. Yang jadi fokus kita di scalping ini adalah sinyal. Nah, di scalping pandai-pandai juga mengaturnya. Di sini ada sinyal buy ya. Tapi di scalping ini begitu akurat, bagus juga ya. Ini sinyal buy, jualannya di sini masih sinyal jualan, sinyal jualan. Ini nampak big money-nya jualan. Ada akumulasi ya. Di sini ada akumulasi seperti itu. Nah, jadi di scalping tinggal ikuti. Untuk presentasenya di kemenangannya nggak dapat ya. Malah ya, ini berlawanan arah dengan probability breakout ya. Yang tadi saya buka. Kalau probability breakout malah arahnya turun. Nah, kalau dia ini mempertimbangkan zona ya. Ini zonanya, zona AI-nya masih di atas zona. Jadi menurut indikator scalping ini ambil di sini, tapi dia dia mainnya harian ya. Ini contoh masuk beberapa hari jualan, nggak ada perkembangan. Nah, indikatornya jualan, baru indikator masuk ya, masuk masuk jualan-jualan seperti itu. Ini biasanya untuk jangka pendek, scale pot ini ya, seperti itu. Tetapi menurut saya yang lebih eh, indikator yang paling utama itu adalah arah big money ya. Mereka arah jualan ini. Daya belinya kalah ya seperti itu. Walaupun sahamnya naik, tapi kalau daya belinya kalah ya, dia arahnya ke bawah. Akumulasi ini dalam proses distribusinya lebih besar. Seperti itu. Walaupun di sini ada sinyal untuk membeli. Oke, dua saham ya, BBRI dan Aces. BBRI arahnya atas, Aces arahnya bawah. Coba kita lihat. Nah, ini BBRI jualan ya, jualan masih jualan. Scalpingnya belum berani ambil ya, belum ada indikator buy ya seperti itu. Oke, karena ini sebenarnya bisa disatukan. Jadi dalam satu layar tuh masuk semua, tapi karena ini tidak berbayar ya, gratisan ya, hanya diberi kesempatan untuk menampilkan dua indikator AI. Jadinya harus keluar masuk. Jadi ini fungsinya ya, scale pot itu contoh di sini buy, jualan. Belum ada rekomendasi buy lagi untuk di BBRI. Jadi masih menunggu konfirmasi yang pasti ya, sepertinya seperti itu. Ini indikator AI-nya masih di bawah. Mungkin ya Scalpot juga membaca jika harga sahamnya sudah di atas indikatornya atau pada rentangnya baru dia akan buy kembali. Contoh di sini buy. Ya seperti itu. Oke, kita hapus. Mohon maaf tidak bisa ditampilkan banyak karena masih ada lagi indikator yang lain. Indikator berikutnya ini yang saya suka ya karena saya tradingnya jangka panjang ya.
Machine Learning Lorentzian Classification. Penggunanya 18.000 orang. Seperti itu. Kita coba panggil. Di sini ada indikator AI ya. Dia nggak nggak mudah ya memberikan rekomendasi baik. Di sini ada angka-angka, angka-angka ini banyak sekali ya. Kalau Bapak Ibu coba lihat ini di pembahasan sebelumnya juga ada pembahasan tentang AI ini, Lorentzian ini. Jadi RSI ya, WT, CCI, ADX dan RSI kembali dan indikatornya banyak. Sehingga dalam pengambilan keputusannya banyak indikator yang dipertimbangkan ya. Ini nilai-nilainya ya. Tempo hari buy ya, kemudian jualan lagi. Kalau mengikuti indikator AI memang buy-nya agak telat karena dia cari zona amannya. Buy-nya agak telat, jualannya juga agak telat. Win rate-nya ini ada kebetulan 68% ya jika trading menggunakan Lorentzian. Kita masih menunggu Lorentziannya juga. Di BBRI ya ini udah arah atas jadi boleh ambil sedikit ya sambil menunggu. Ini adalah indikatornya. Harga saham harus dipastikan di atas indikator AI-nya dulu, baru AI baru konfirmasi ada rekomendasi buy ya seperti itu. Baru kita ambil setengahnya lagi. Jadi pembatasan risikonya seperti itu. Jadi Fibonacci juga dicatat batas-batas harga ya. Kalau trading itu penting ya. Kalau ini lebih ke investasi jangka menengah ya. Melihat kestabilan harganya arah atas, indikatornya biru ya atau hijau, dia berani merekomendasikan. Kalau masih merah, memang agak telat jualannya seperti itu. Ini perbandingan win dan loss-nya menggunakan Lorentzian, dua win, loss-nya satu ya. Sinyal terbaiknya ada 7 ya. Kemenangan rata-rata 68,9%. Namun ya, ini panjang waktunya ya, panjang waktunya. Ini contoh ya. Ini sebenarnya ada pengaturan lagi yang cocok untuk kita ya. Nih ya, jualan ini pengaturan aslinya. Setelah jualan lama sekali ya, tidak sabar kita. Kapan waktunya beli ya? Baru ada rekomendasi buy ya, seperti itu. Kemudian lama lagi baru jualan. Ini nunggu yang lama lagi ya. Maka Lorenzian ini lebih hati-hati dia ya. Banyak indikator, banyak pertimbangan ya. Oke, ini Lorenzian, tetapi kalau mau cicil beli, ini arahnya. Arahnya daya belinya sudah meningkat ya. Terakhir ya di zona -42 ini banyak sekali. Di sini sudah mantul ya. -42 mantul, di sini juga mantul. Mudah-mudahan ini jadi pantulan yang terakhir juga arah atas ya, daya beli meningkat maksudnya. Kalau daya beli meningkat, hukum ekonomi juga berlaku ya. Semakin banyak pembeli, harga akan naik. Kalau banyak yang jualan, hukum ekonominya harga akan turun. Karena banyak yang jualan. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau saya memang memadukannya itu sebenarnya boleh 5 lah ya. Tapi karena dibatasi ini yang boleh muncul indikatornya hanya 2 ya seperti ini ya. Oke. Ini Lorentzian, kita hapus. Ini untuk momentumnya investing boleh ya. Biar rasa tenangnya juga ada investing. Karena sudah direkomendasikan oleh AI-nya ya, seperti itu. Kecil kan ya. Selanjutnya ada indikator apa lagi yang saya suka? Ada globalis ya, globalis SAR strategi ya. Ini sama konsepnya dengan Lorentzian ya, sama dengan Lorentzian. Ini ada pembatasan, tapi ini lebih cepat ya. Buy ini ada zona buy, ada pembatasan buy di 4.500 tempo hari 27 Juni ya.
kemudian ada jualan, kemudian buy lagi, dan sekarang BBRI lagi turun, dia jualan. Jadi batasnya di 5225 ya, seperti itu. Jadi kita menunggu juga indikator buy-nya ya, seperti itu. Jadi ini kalau nggak dijual gimana? Ya, inilah bedanya ya. Seperti judulnya, trading versus investing. Investing itu amankan dulu. Profit, amankan profit, amankan modal, mencari kepastian. Beda dengan investasi. Investasi itu dibawa turun, tambah muatan. Karena mereka itu yang diambil adalah dividen. Kalau trading itu yang diambil capital gain, selisih harganya. Seperti itu. Buy di sini, jualan di sini, masih cuan. Ya udah, bungkus dulu. Memang ya harga eh, terlambat ya, untuk itu kalau sudah di puncak itu lihat-lihat ini juga ya. Lihat-lihat ini juga, mereka ini lagi distribusi atau tidak. Oh, ternyata daya beli sudah berkurang. Ya ikutlah ngurangi muatan. Seperti itu ya. Harus semua ada strateginya. Ingat, di trading tidak semua saham bisa dihamati ya. Ya kalau saya itu cukup lima lah ya. Mengamati lima saham ya di lima sektor yang berbeda. Seperti itu. Oke, seperti contoh saya adalah ACES dan BBRI ya. Kita fokusnya ke sana ya. Nah, di ACES memang udah lama jual buy-nya ya. Buy-nya 765. Jadi jangka panjangnya aman-aman saja. Ya, berdasarkan probability besar belum jualan kalau mau. Nah, ini strateginya ya. Ini kan daya belinya yang menurun ini ya. Bapak Ibu kurangi posisi yang punya. Karena kalau ikut global besar itu dan 5 September kemarin ya, bayinya di sini. Naik ya kan. Kemudian ini AI, ini daya belinya turun, ini arah bawah. Tapi nggak akan sampai ke sini lah ya. Karena dilihat dari arahnya ya, -64. Kalau sekarang -10. Wah, masih jauh juga kalau ikut yang kemarin ya. Daya jual yang cukup tinggi ini. Tapi enggak lah ya. Kita bisa satukan dengan Fibonacci ya. Fibonacci yang di awal. Oke, sekarang perdagangan sudah bisa dilihat ya. HS naik naik berapa ya? Oh, masih merah ya. Merah HS-nya. Ya. Kalau BBRI coba kita lihat, dia telat telat 10 menit ya. Berarti perdagangan sudah jalan 10 menit lah ya. BBRI plus 10 ya, 0,2. Jadi memang secara peluang 70%-nya breakout ya, seperti itu. Oke, ini adalah parabolic SAR ya. Indikator yang lain ada super trend ya. Super trend itu trennya ya, trennya. Super trend strategi. Coba kita. Oh, super trend strategi arah juga ya. Arah buy. Mirip juga ya, mirip. Yang ini ya. Ini Bapak Ibu bisa cek sendiri. Ada super trend strategi dan juga ada super trend pro ya. Super trend pro itu adalah ini ya, arah tren. Arah tren untuk pembatasan breakout atau breakdown ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ini contoh breakout ya. Breakout maka buy. Kalau breakdown dia sell ya. Di sini ya. Ini ada garisnya, breakdown maka sell. Walaupun langsung pembalikan arah. Jadi konsepnya memang seperti itu. Kalau ikut AI super trend ya. Jadi begitu breakdown seperti ini ya. Sell-nya berarti di sini ya. Karena breakdown ya.
walaupun dia ada ekornya tembus ya, maka dia breakdown. Breakdown itu jualan. Pakai konsep itu aja jadinya. Sebenarnya rugi-rugi juga ya. Baru aja jualan naik lagi ya. Belinya jauh lagi ya. Nunggu breakout. Nah, batas breakout ini nanti ada pengaturannya ya, Bapak Ibu. Silakan aja buka di pengaturan super trendnya. Jadi ini kan terlalu panjang. Untuk itu memang indikator-indikator ini jangan dipakai sendirian ya. Batasi juga. Ini kalau berdasarkan mau beli BBRI amannya itu di 5275. Ini berdasarkan super trend. Nah, kalau berdasarkan ini ya cicil udah. Nah, seperti itu ya. Selain waktunya yang cukup lama juga dimainkan, ini adalah aturan-aturannya. Untuk itu perlu pengaturan. Kalau saya turunkan lagi. Cuma karena keluar masuk, capek juga ngatur setiap hari ya seperti itu. Oke, ini kita hapus lagi ya super trend ya. Caranya seperti itu juga. Indikator ada lagi ya yang terakhir wake up ya wake up. Terakhir wake up strategi. Wake up strategi itu ini kapan mulai dari rata-rata harian perdagangan mereka ada outlier, anomali, penjualan yang cukup besar atau pembelian yang cukup besar. Disebutlah distribusi atau akumulasi. Jadi ini contohnya bahwa BBRI ya akumulasi cukup besar 14 Agustus. Kemudian kemarin distribusi. Jadi tinggal ikuti prosesnya. Kalau akumulasi ikut, kalau distribusi yang cukup besar juga ikut seperti itu. Ini belum ada nih tanda-tanda akumulasi yang cukup besar seperti itu. Ini umumnya jangka panjang lah ya. Banyak yang jangka panjangnya ya. Yang jangka pendeknya benar ya, yang jangka pendeknya terbatas. Coba di adjust gimana? Karena kita fokusnya adjust dan BBR. Nah, ini contoh. Kalau ikut distribusi juga ikut jualan, kita nggak dapat barang lagi. Jadi memang harus disatukan ya. Akumulasi cukup besar, distribusi cukup besar. Setelah itu belum belum ada tanda-tanda yang lain. Berarti masih pembelian yang normal ya, di adjust. Belum ada distribusi lagi. Seperti itu. Untuk itu, memang indikator-indikator ini harus di-matchingkan ya dengan indikator yang lain ya. Seperti itu. Untuk harian ya, untuk harian mainnya di mana? Untuk harian mainnya di ini kita hapus. Ya, ini rata-rata jangka panjang ya. Untuk harian mainnya di ini tadi. Bahwa hari ini arah BBRI ya sedang berlangsung ini ya. Oh ini peluang Aceh ya, peluang Aceh 70. Ini ada merah ya. 70% akan tercapai di sini. 865. Yang ini peluangnya 34. Coba kita lihat BBRI sudah berjalan ya. Jadi para scalping ya melihat peluang. Waduh, berbalik arah ya. Karena berdasarkan kemarin ya peluangnya itu black ya 70. Jadi seperti itu. 70% arah bawah. Nah, sampai di mana arah bawahnya? Kita coba cek yang ini kita buang ya. Karena ini sedang berlangsung. Jadi caranya karena ini arah bawah, kita tunggu. Kita tunggu, kita panggil indikator Fibonacci retracement-nya. Nih ya, akan sampai nggak ya? 4920 ya, 4920. Ke atasnya peluangnya 35%. Jadi kalau dia jebol,
Waduh, ini kalau bagi si trading nggak mau ambil ya, cut loss dulu. Karena arahnya kalau jebol di 4910, arahnya bawah Bapak Ibu. Peluangnya lebih tinggi. Peluang untuk naik hari ini 35%, jadi si trading tidak akan scalping di zona ini seperti itu. Ini ini yang live-nya. Coba kita lihat adjust-nya. Kalau kemarin tuh arah bawah ya, arah bawah. Karena ini pembatasan risiko 880 jebol, berarti arahnya nanti ke 845. Itu bersifat probability ya. Kejadian pasar ini banyak aspek ya, sentimen, kecap-kecapan itu berpengaruh. Rencana perusahaan yang di luar teknikal. Kalau strategi ini murni teknikal ya, banyak faktor lagi. Peraturan, sentimen dalam negeri dan luar negeri. Jadi seperti itu ngaruh ya Bapak Ibu. Oke, itu saja penjabaran bagi Bapak Ibu. Silakan pilih mau trading atau investing. Ini adalah momentum indikator untuk mendapatkan momentum di harga terbaik, baik itu perdagangan harian maupun perdagangan jangka panjang seperti itu. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.